Kami melihat dengan pandemi ini peluangnya akan sangat besar. Berbeda dengan misal 5 tahun yang lalu di Indonesia sendiri, startup mayoritas masih kecil. Tetapi sekarang dengan adanya pandemi, tadi disebutkan bahwa masyarakat didorong untuk lebih digital. Sehingga startup banyak yang tumbuh dan growth startup itu sangat tinggi traction-nya. Dan untuk pendanaan, bahkan kami sebagai investor lokal saat ini harus bersaing dengan investor-investor global yang ingin masuk berinvest kepada startup Indonesia yang performansinya cukup luar biasa tahun ini. Oke, Pak Sandi, tapi kalau kita lihat lagi ya, kita breakdown lagi begitu kan, sebetulnya kalau untuk perusahaan rintisan ataupun startup ini kan ada banyak sekali begitu berbagai bidang dan juga berbagai jenis begitu. Tapi kalau kita lihat lagi, sebetulnya yang lebih bisa menarik para investor, kemudian juga lebih bisa bersaing di tengah kondisi pasar seperti ini, sebetulnya apa sih Pak yang dilihat begitu kan, startup mana saja, jenis-jenis apa saja yang lebih bisa bersaing, dan kalau kita lihat apakah startup yang berfokus atau bertumpu pada kekuatan teknologi ini memang menjadi sasaran dari MDI Venture sendiri? Betul. Jadi pertama pasti startup yang kami invest itu adalah startup yang berbasis digital. Dan yang kedua, startup tersebut harus bisa menjawab pain problem dari customer ya. Nah, MDI sendiri tiap tahun kita mempunyai investment thesis ya. Untuk tahun ini kita investment thesis kita berfokus kepada 4 vertikal, yaitu yang pertama healthcare, kemudian yang kedua logistik, yang ketiga agriculture, dan terakhir adalah fintech. Nah, keempat segmen startup tersebut kami melihat startup mana saja sih yang bisa meng-create ekosistem gitu kan. Nah, ekosistem dan bersinergi dengan Telkom Group dan BUMN secara umumnya. Oke, berarti memang yang fokus kepada ekosistem dan juga yang bisa bersinergi begitu dengan berbagai pihak, termasuk tadi adalah BUMN ya kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian kalau di masa pandemi COVID-19 ini sebetulnya apakah salah satu seleksi alam juga nih di tengah pandemi COVID-19 ini untuk melihat sebetulnya seberapa kuat sih perusahaan rintisan ini bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada? Ya, betul. Kalau untuk startup, seleksi alam itu bisa terjadi kapanpun gitu ya. Tetapi karena pandemi ini mendorong masyarakat dan perusahaan lebih digital, kita bisa melihat bahwa ada beberapa startup sektor dia menjadi mati. Seperti travel gitu ya, yang menghandle hotel, transportation. Beberapa startup kuliner juga mati karena tidak bisa berjualan. Tetapi kalau kita lihat di sektor lainnya itu menjadi tambah kuat, tambah strong di sana. Khususnya misalnya healthcare, fintech, agriculture. Karena semua orang tetap melakukan kegiatan kesehatannya, tetap melakukan kegiatan perbankannya, tetapi mereka bergeser menjadi lebih digital dan saat ini difasilitasi oleh startup. Jadi perubahan itu adalah keniscayaan. Jadi tinggal seberapa agile startup itu bisa mengikuti dan survive terhadap perubahan yang ada. Oke, tapi bisa dikatakan bahwa memang saat ini tadi Anda sebutkan bahwa untuk startup-startup yang bergerak di bidang transportasi, traveling, begitu kan memang tertekan di masa pandemi. Tapi ini bisa dikatakan memang bersifatnya sementara saja di masa pandemi kan? Ya, bisa jadi sementara, bisa jadi terus-menerus karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi sekarang bagaimana si startup tersebut bisa pivoting menghadapi keadaan yang sekarang supaya dia bisa tetap survive. Dia bisa menambah lain bisnisnya atau dia bisa bergeser ke bisnis-bisnis yang lain. Misalnya kayak startup yang penyediaan kamar hotel, dia bisa bergeser jadi penyediaan kamar rumah sakit gitu kan. Nah, itu adalah bagaimana dia bisa survive di era pandemi seperti ini. Oke, berarti memang harus ada ide-ide baru lagi begitu ya agar bisa survive di tengah pandemi seperti ini ya. Intinya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ya, seperti apa sih sebetulnya Anda melihat peran teknologi ini bisa membantu startup bertahan di tengah tekanan pandemi COVID-19? Oke, jadi teknologi itu adalah sesuatu keniscayaan atau kewajiban ya untuk semua startup karena startup yang tumbuh saat ini menggunakan teknologi sebagai modal utama pengembangan bisnisnya. Banyak startup yang menjalankan bisnis ya as usual gitu kan, seperti misalnya startup healthcare ya bagaimana orang berobat ke dokter, ke rumah sakit, tetapi dia mendigitalisasi proses tersebut dan dia membuat platform dan ekosistem sehingga begitu customer masuk ke dalam platform dan ekosistem itu dia menjadi nyaman di dalam sana. Dia nggak perlu kemana-mana lagi. Misalnya salah satu startup investment kami adalah investasi kami di Alodokter. Begitu orang masuk ke dalam platformnya Alodokter, mereka nggak perlu kemana-mana. Semua ada di sana. Kebutuhan kesehatan mereka terjawab di sana. Nah, itu yang kami cari nih, bagaimana si startup itu bisa meng-create suatu ekosistem yang nyaman buat pelanggannya dengan bantuan teknologi tadi. Oke, tapi melihat kondisi yang ada saat ini seperti apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi begitu kita ketahui bahwa memang pandemi ini semakin memperkuat di sektor-sektor lainnya termasuk adalah di sektor kesehatan, teknologi kesehatan begitu. Tapi kalau kita lihat lagi secara real, secara konkret di lapangan ada nggak sih tantangan-tantangan yang betul-betul dirasakan oleh para sektor-sektor ini? Ya,
Banyak sih, Mbak. Jadi salah satunya mereka agak sulit sekarang melihat memprediksi ke depan itu setahun 2 tahun ke depan itu seperti apa. Karena dengan kondisi pandemi ini ketidakpastian itu menjadi tinggi ya. Jadi mereka asumsi-asumsi jangka panjang yang dilakukan kadang-kadang tidak bisa berjalan. Sehingga ujung-ujungnya apa? Target tidak tercapai, kesulitan likuiditas, dan akhirnya mereka nggak bisa beroperasi. Nah, itu salah satu peran dari venture capital atau investor untuk bisa mensupport mereka. Kalau kita beli bahwa bisnis mereka ke depan akan bertambah besar, kita harus mensupport supaya startup ini nggak mati. Dia tetap bisa survive dan growth lagi ke depannya. Mungkin itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.